wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bil imani wal islami wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah maulid rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan, saya melanjutkan hikmah maulid pada sore hari ini. Mari kita bersama-sama membacakan surah Al-Fatihah. Para masyaikh, para waliullah, bil khusus sahibul wilayah Ki Haji As'ad wala masyaikh al masyariq wa magharibiha Ki Haji Abdul Rahman Abu Dalle wa khususan ila Ki Haji Muhammad Tahir Imam Laki. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah. Terima kasih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama saya berterima kasih dan bersyukur sudah diundang ke Sidrapil. Apa nama desanya? Pangkajen. Masuk Baranti ya? Belum. Nanti malam beda ya, Baranti. Ya. Terima kasih ada sahabat PMII dari Matan, BP Ansor dan yang lain, wabil khusus Kepala Bimas Islam, ya, Kementerian Agama Kabupaten Sidrap. Syukran, terima kasih banyak. Mudah-mudahan silaturahmi kita ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tak lupa saya sering berpesan, mari kita perbanyak salawat, salam serta taslim kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesan-pesan beliau, man aktsara salata alayya kana ma'i fil jannah. Siapa yang banyak salawatnya kepada aku bersamanya di dalam surga. Salah satu salawat dari 46 salawat dalam kitab Fadailus Salawat di majlis zikir kami, majlis zikir At-Tahir ya Imam Lapio. Salah satu salawat yang kita amalkan adalah salawat Jibriliyah. Salawat Jibriliyah itu singkat dari berbagai macam salawat, tapi salah satu kemuliaan salawat Jibriliyah, Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang mengamalkan salawat Jibriliyah istiqamah sampai akhir hayat, ruh tidak akan dicabut dari jasadnya sebelum aku hadir di sampingnya dan aku antar ruhnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita hafal semua. Hafal? Hafal ya? Sallallahu ala Muhammad. Kalau biasanya jamaah ditanya hafal, hafal Ustaz. Diamalkan ji? Insyaallah Ustaz. Mestinya selain tahu fadilahnya, harusnya diamalkan. Meskipun satu saja di antaranya. Ini yang paling singkat, tapi fadilahnya sangat luar biasa. Hadirin wal hadirat jamaah maulid rahimakumullah. Mungkin sebaiknya saya awali tausiah saya sore hari ini memperkenalkan diri saya. Nanti pulang-pulang nanti tetangganya dicerita, bagus tadi ceramahnya Ustaz Multazam. Siapa itu? Cucunya Imam Lapio. Cucu yang mana? Tidak aku tahu. Nak bilang ini cucunya. Tidak ditahu juga mana keturunannya. Nah maaf dari berbagai daerah yang biasa saya tempati. Ada kasus lagi terakhir di Parepare, datang ngaku cucunya Imam Lapio. Masyarakat berbondong-bondong. Ya sebenarnya kami zuriyah langsung Imam Lapio tidak keberatan. Yang penting disampaikan saja ada hubungan keluarga
Jangan mengatakan cucu langsung karena ya tidak elok rasanya membawa atas nama ulama besar tapi bukan zuriat langsung. Akhirnya karena ketahuan malu sendiri dan pulang kampung. Kalau saya di generasi keempat itu kurang lebih 121 cicit, belum generasi kelima. Jadi mungkin sudah hampir 200 cicit. Cicit 1, cicit 2 mungkin namanya apa ya. Nama saya Ahmad Multazam. Dari keturunan ibu saya bernama Hajjah Mujarrabah. Hajjah Mujarrabah punya ibu bernama Hajjah Muhsanah Tahir. Hajjah Muhsanah Tahir 4 bersaudara dari istri pertama Imam Lapeu, Ki Haji Muhsin Tahir, Hajjah Aisyah Tahir Makassar, kemudian nenek saya Hajjah Muhsanah, dan yang keempat bungsu meninggal 2 tahun yang lalu, Hajjah Marhumah Tahir, meninggal umur 97 tahun. Yaitu dari zuriat. Imam Lapeu sendiri bapaknya bernama Kiai Haji Muhammad. Itu bapaknya. Kakeknya bernama Kiai Haji Abdul Karim Hafizul Quran. Jadi ratusan tahun yang lalu, baik di Bugis, di Mandar, sudah banyak ulama-ulama kita penghafal Quran. Kakek Imam Lapeu itu Hafizul Quran. Kuburannya setelah Lapeu ada 5 kilo di sebelah kanan di belakang Masjid Nurul Yakin. Ditelusuri zuriat Imam Lapeu itu, dari Abdul Karim ada keturunan kakek beliau bernama Anangguru Gade. Orang Mandar disebut dia Anangguru Gade. Rupanya Anangguru Gade ini dari Jawa, keturunan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Di Jawa dia disebut Kiai Gede. Kiai Gede di Jawa, tapi rupanya sampai di Bandar berubah menjadi Anangguru Gade. Itu zuriat langsung Syekh Maulana Malik Ibrahim. Malik Ibrahim silsilahnya kita tahu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bertanya, berarti Imam Lapeu itu Habib? Sebenarnya Habib dia, tapi ketika beliau berdakwah di tanah Mandar, dia tidak memunculkan itu keturunan Habibnya. Dia tidak mau ada antara dengan para masyarakat. Bahkan beliau juga keturunan langsung. Kalau orang Mandar bilang Maradia, Papuangan atau Maradika, ya, keturunan raja langsung. Kakek beliau, bapaknya kakeknya di tanah Mandar ada 7 Maradika yang besar, Maradia Baro-Baro. Itu Maradia Baro-Baro dalam konsep akademisi, kakeknya itu Maradia Baro-Baro itu Mokza. Apa itu? Bukan cuma dia yang hilang, satu rumah tangga hilang begitu saja. Tidak meninggalkan, bahkan rumahnya langsung lenyap. Analisa saya komunikasi kepada para guru kami, salah satu mungkin pencapaian tataran ilmu tasawuf pada waktu itu hanya belum dikenal secara luas yang namanya ilmu thariqah. Kami biasa ziarah ke sana, dan konon di kampung-kampung di sekitar tempat rumah beliau itu biasa ada bunyi-bunyi kayak cuci piring, karena dia dalam sebuah rumah tangga, dalam sebuah kerajaan kecil pada waktu. Hadirin wal hadirat, jamaah maulid rahimakumullah. Mungkin ada yang bertanya, kok ini tiba-tiba Imam Lapeu yang dicerita padahal maulid ini? Sengaja saya angkat biografi salah seorang ulama besar di tanah Mandar. Kenapa? Yang hari ini ada banyak kekacauan di kalangan masyarakat karena banyak fatwa yang berseliweran tidak berasal dari ulama. Jangan heran, karena 1400 tahun yang lalu Rasulullah sudah menyampaikan akan muncul di akhir zaman. Sayati zamanun ala ummati, kata Rasulullah SAW. Apa yang akan datang? Tidak terjadi kiamat, kata Rasul, sebelum fitnah merajalela. Salah satu fitnah itu adalah orang mencoba berbahasa, menyebar dan mencoba menafsir ayat, mencoba mentaksis hadis, tapi bukan pada ahlinya. Yang lebih celakanya lagi,
masyarakat awam itu terkecoh. Main kalau di YouTube ada jenggotnya pakai serban, ustaz mi itu, ulama mi itu. Mati mak saya kalau tidak ada jenggot. Memang bukan ustaz itu multazam, karena bukan tidak ada jenggot. Orang terkecoh dengan pakaian, padahal yang disebut ulama itu bukan 1 tahun, puluhan tahun, ratusan bahkan ribuan kitab yang harus diulas. Kenapa? Untuk mengerti benar apa isi dan makna Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon izin sebentar, mungkin saya akan lebih masuk di wilayah tasawuf, tapi saya antar dulu dari luar. Hari ini banyak orang mencoba beragama dan sudah merasa beragama padahal baru permukaan. Dia merasa beragama ketika mencoba, kalau ada pakaianmu di bawah mata kaki masuk neraka. Dosen saya bilang, kalau begitu terlalu murah ini surga. Siapkan saja gunting masuk surga, Miki. Kenapa? Gunting terus celana. Yang kedua, siapkan mentega, kalau panjang jenggot masuk ke dalam surga. Begitu mungkin tataran hari ini yang memahami agama secara kontekstual. Padahal agama, kalau mau benar-benar agama, itu harus masuk bukan hanya pada tataran tingkatan-tingkatan syar'i, tapi harus masuk sedalam-dalamnya wilayah-wilayah substansialistik. Saya kasih contoh seperti ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengajarkan salat itu tidak detil. Silakan buka kitab-kitab ilmu-ilmu syariat dan fiqh. Pada dasarnya Rasulullah hanya mengatakan, wahai sahabatku, sallu kama ra'aitumuni usalli. Rasulullah mengatakan, wahai sahabatku, salatlah kalian ya sebagaimana kau lihat saya. Maka sahabat meriwayatkan, Rasulullah kita sujud hakadha, ruku hakadha, takbiratul ihram begini sifat-sifat salat Rasulullah. Kenapa? Saya buka rahasianya. Bahkan hadis ini hampir saya katakan untung saja Rasulullah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana kalian melihat saya secara jasadiah saya. Untung Rasulullah tidak mengatakan sallu kama usalli. Salatlah sebagaimana capaian saya salat. Mati nih. Tidak bisa sembahyang. Tidak sampai-sampai salat. Jangankan Rasulullah, Sayyidina Ali saja ketika takbiratul ihram benar-benar fana fillah. Tidak ada rasa apa-apa, hening, tidak ada apa-apa. Apa buktinya? Sayyidina Ali capaian takbiratul ihramnya paling tinggi di antara kalangan sahabat. Dibaca dalam sejarah ketika Sayyidina Ali dalam peperangan pernah tertancap di betisnya anak panah. Apa kata Sayyidina Ali? Sahabatku, tolong cabut anak panah di betisku pada saat saya takbiratul ihram. Sayyidina Ali takbiratul ihram. Allah Akbar. Ada sahabat yang cabut anak panah, tidak bergeming sedikit pun. Kira-kira sebentar salat maghrib ada yang mampu begini? Allah. Banyaknya nyamuk di sini Rabbin. Baru nyamuk naganggu miki. Padahal Syekh Junaid Al-Baghdadi dalam kitab Tajul Arifi mengatakan, salah satu asya yajibu alaika an tazkirallah indas salah. Ada 3 pasal, ada 3 tempat, ada 3 situasi yang minimal kamu benar-benar zikir kepada Allah. Yang pertama kata Syekh Junaid Al-Baghdadi, inda takbiratil ihram. Ketika kamu takbiratul ihram, Allah Akbar. Maka ketika Rasulullah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, ketika Rasulullah mengatakan sahabatku, salat meki bagaimana cara Anda lihat saya salat, itu sudah mulai muncul ijtihad khusus dalam takbiratul ihram. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Sayyidina Ali karramallahu wajah, semua beda takbiratul ihramnya. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Ra'aitullah qabla takbir. Saya benar-benar khusyuk, ruhku menyaksikan Allah sebelum aku lafazkan Allahu Akbar.
Umar bin Khattab beda. Apa kata Umar bin Khattab? Ra'aitullah ba'da takbir. Saya khusyuk dan melihat mata basirah saya ketika setelah Allah. Datang lagi Sayyidina Utsman. Apa kata Sayyidina Utsman? Ra'aitullah 'inda takbir. Aku lihat Tuhan ketika saat takbiratul ihram. Tapi Sayyidina Ali mengatakan, ma ra'aitu illallah. Tidak ada lagi yang saya lihat, tidak ada lagi apa-apa kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mula dari 4 ijtihad inilah sambung ke Syekh Junaid al-Baghdadi, Syekh Abdul Qadir Jailani, termasuk Abi Hasan Asy-Syadzili, semuanya berbeda dalam takbiratul ihram. Imam Al-Ghazali mengatakan, mengajarkan kepada murid-muridnya, sebelum kau berdiri, sebelum kau usalli fardal maghribi, duduk mikir dulu baik-baik, perbaiki dulu nafasmu, nafikan segala sesuatu, tidak ada urusan, matikan HP-mu, ibu-ibu yang lagi masak, matikan dulu kompormu, yang nonton sinetron, matikan segala sesuatu, baru kau baca, ilahi anta maqsudi waridaka matlub a'tini mahabbataka wa. Datang lagi Imam Syafi'i mengatakan, yustahabbu ayyatalaffadha bin niyat lil khuduril qalbi. Ketika Imam Syafi'i mengajarkan kepada muridnya, kalau mau hadir hatimu dalam salat, kalau mau benar-benar konsep ihsan kau dapatkan dalam salat, lafazkan usalli, sekira-kira hanya kamu yang mendengar. Usalli. Jangan kasih keras, usalli, terganggu di sang pinta. Datang lagi Syekh Bahauddin An-Naqsabandi. Syekh Bahauddin An-Naqsabandi mengatakan, la yataharrakal jasad illa biizni minar ruh. Dia mengambil sebuah kesimpulan, gerakan jasadiah saya, gerakan tubuh saya itu atas izin ruh saya, dan ruh itu atas izin Allah. Dia menggerakkan dulu tangannya, Allahu Akbar, baru melafazkan Allahu Akbar. Itu ditemukan di Tariqatul Naqsabandi. Tapi kami, Tarikat Imam Lapeo, Tarikat Syadzili, mengambil ajaran dari Syekh Junaid al-Baghdadi mengatakan, wa inda takbiratil ihram makrunatan. Ketika kamu takbiratul ihram, seiring nafas dan tarikan tangan Allah. Kenapa berbeda? Karena Rasulullah tidak memberikan patok, begini cara takbiratul ihram saya, tapi hanya mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kita yang hidup di akhir zaman ini cari thariqah yang kira-kira mana cocok. Hati-hati, karena Rasulullah mengatakan, kam min qaimin. Kata Rasulullah, banyak sekali umatku yang rajin ruku dan sujud, laisa lahul jaza, tidak ada dia dapatkan apa-apa, cuma capek saja ruku, cuma capek saja sujud. Kenapa? Salatnya tidak ikut hadir hatinya dalam takbiratul ihram. Ini diperkuat, ada hadis Nabi dalam kitab Sirrul Asrar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman la bihuduril qalbi. Tidak sempurna salat seseorang hanya melafazkan Allahu Akbar, kalbunya tidak ikut Allahu Akbar. Junaid al-Baghdadi mengatakan, kalau ada hamba Allah yang melafazkan Allahu Akbar ketika salat, tapi kalbunya tidak ikut hadir, ruhnya tidak merasakan nikmat takbiratul ihram, ada malaikat yang langsung melapor kepada Allah, ya Allah, hambamu yang ada di Sidrab qad kazzabat, dia dusta di hadapanmu, dia berani mengatakan di hadapanmu, engkaulah yang maha besar, tapi rupanya masih banyak pikiran-pikiran yang lain yang menghalangi dia khusyuk menyebut namamu dalam qalb. Yang kedua, kata Junaid al-Baghdadi, tempat situasi ketika Anda salat harus zikir kepada Allah. Kata Syekh Junaid al-Baghdadi, inda qiraatil Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ pelan-pelan di situ.
Kalau yang lain ayatnya kita mungkin agak cepat, tapi ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, benar-benar ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Dan yang ketiga, kata Syekh Junaid Al-Baghdadi dalam kitab Tajul Arifin, inda tasyahud, hati-hati ketika tasyahud. Saya buka ilmu sufi itu ketika tasyahud, perhatikan. Ketika Anda tasyahud, ini rezekinya ini. Kafe apa namanya ini? Kafe Marza. Perhatikan. Ketika Anda tasyahud, ini tangannya sudah begini. Asyhadu alla ilaha illallah. Ketika begini, pandangan ini di ujung. Tapi ketika menyebut Muhammadur Rasulullah, ini ibu jarinya di sana. Disinilah makna al-adid wal ma'bud wahid, sang hamba dan yang disembah benar-benar khusyuk dalam salat. Ketika Anda memberi salam, yang terakhir para ulama menjelaskan bagi dua itu beri salamnya. Jangan langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hilang. Mana yang zikir ini? Kenapa langsung hilang? Hanya sekali, tapi tidak ada di sini mungkin ya. Tegas ini, ada hadis dalam, bukan hadis ini, ayat dalam Al-Quran sudah jelas. Fa idza qadaitumus salata fadhkurullah. Kalau sudah melaksanakan salat, zikir kepada Allah. Ini assalamualaikum warahmatullahi hilang. Ayat Allah itu mau diapakan itu? Ustaz, bisa dizikir sambil jalan. Mana lebih mulia? Rasulullah bersama sahabatnya zikir keras, duduk bersama, dan sahabat rebutan mengambil tangan untuk dicium. Makanya rahasianya itu imam rahasia saf di depan sebelah kanan yang paling mulia, kata Rasul, seandainya kamu lihat pahala yang paling besar di saf depan sebelah kanan, kamu akan berbunuh-bunuhan untuk merebut itu saf terdepan sebelah kanan. Kita terbalik, baku dorong-dorong. Kita nih. Kenapa baku dorong-dorong? Harus rebut itu. Kenapa ini muncul? Karena tidak tahu rahasia di situ. Apa rahasianya? Karena ketika Rasulullah memimpin salat, sahabat terdepan sebelah kananlah yang awal pertama melihat wajah Rasulullah. Kenapa? Ketika Rasulullah mengatakan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dia menggeser posisi duduknya arah kanan sedikit. Itu rahasia. Ya, saya lanjut sedikit. Rahasia ketika memberi salam, assalamualaikum. Berhenti sejenak, lihat pada diri, i'tiqad dalam hati kita. Ya Allah, berikan keselamatan bagi diri saya. Wa rahmatullah. Melihat apa ini? Bahu kanan. Niatkan seluruh umat manusia di sebelah kanan saya. Kembali ke tengah, baca lagi. Assalamualaikum. Diri Anda dulu perbaiki. Ku anfusakum. Dirimu dulu. Wa ahlikum nara. Baru wa alaikumussalam. Lihat ke kiri, kembali, baru diusap wajah. Ini rahasia-rahasia penting dalam salat supaya kita khusyuk dalam mendirikan salat. Jangan hanya pintar baca. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh berbahagia orang-orang yang beriman khusyuk dalam salat. Kalau ditanya bagaimana caranya khusyuk? Ustaz, kalau ditahu terjemahannya khusyuk tambah jauh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Kemana lagi? Khusyuk itu intinya koneksi kalbu Anda dengan Allah. Bagaimana caranya khusyuk? Ada orang salat, Allah. Diulang lagi. Allah. Tidak bisa. Diulang lagi. Ada pernah saya lihat, saya datang, kenapa diulang-ulang tadi takbir tak? Tidak bisa khusyuk. Jadi bagaimana? Kulangi sampai 7 kali. Saya bilang, kamu punya zikir tidak di luar salat? Tidak ada. Zikir tariqahmu yang di luar salatmu, itu yang mengantar kamu khusyuk ketika takbiratul ihram. Kenapa? Ada latihan koneksi kalbu Anda di luar salat. Begitu Anda salat langsung khusyuk. Allahu Akbar. Kenapa? Kalau tidak ada latihan, jangan pikir bisa khusyuk.
Ada yang bilang bagaimana kalau sudah takbiratul ihram? Sudah dipikir, di kafe mana lagi sebentar ini? Mau pesan pisang goreng atau ubi goreng? Biarkan itu jalan. Karena dalam salatmu mesti akan muncul itu. Karena itu di wilayah pikiran, fikrah. Tapi khusyuk bukan wilayah di sini. Wilayahnya adalah qalbu. Kalau Anda tidak melatih qalbu Anda untuk zikir kepada Allah, jangan harap Anda khusyuk dalam salat. Lihat saja Ronaldo, kalau mau sepak bola tidak begitu karena jago, begitu lomba pertandingan langsung lompat masuk di lapangan, tidak. Lihat Miki, mesti dibawa pemanasan. Begitulah takbiratul ihram, harus latihan, harus kau uji, latihan setiap hari. La ilaha illallah. Tidak bisa khusyuk kalau tidak dilatih. Inilah ajaran murni yang diajarkan para ulama-ulama kita untuk bagaimana sampai benar-benar khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya yakin di Sidrap ini ada warisan ulama para wali-wali Allah yang turun-temurun sampai hari ini ada. Tinggal pertanyaannya, ruh kita terpanggil tidak? Saya di Sulawesi Barat, keluarga-keluarga saya ajak masuk di majelis zikir. Tidak semua keluarga tertarik untuk belajar tasawuf. Malah orang jauh, ujung Sulawesi Barat, Pasangkayu datang di majelis kita. Kenapa? Persoalan ilmu, bukan persoalan dzurriyyah atau keturunan, tapi bagaimana ruhmu itu bisa terpanggil. Syukur alhamdulillah adik-adik ini, sahabat kita ada di PMI, ada masuk di Matan, ada GP Ansor. Hidayah terbesar karena Anda sudah masuk di wilayah para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kitab Taqribul Usul di Ma'rifatillah wa Rasul, seorang ulama sufi mengatakan, ajhalun nas man la ya'taqid anna waliyallahi yanfa'u wa yadhurru bighairi izni min Allah. Sebodoh-bodoh manusia yang paling bodoh di dunia adalah yang tidak meyakini bahwa waliullah bisa memberi manfaat dan mudarat tidak minta izin kepada Allah. Saya ulangi, manusia yang paling bodoh yang tidak meyakini bahwa para wali Allah itu bisa memberi manfaat atau mudarat tanpa izin dari Allah. Ketika seorang sufi ini menyampaikan kepada muridnya, ada murid bertanya, kok bisa begitu ya Syekh? Jawab Syekh ini dikatakan, hum fi hadratim minallah, karena para wali Allah itu sudah berada di wilayah ketuhanan. Ada kisah Al-Mukarram didatangi seorang petani. Tuan, tolong doakan saya. Saya punya banyak anak. Saya tidak punya harta apa-apa, hanya punya sebidang sawah, itu pun tidak luas. Tapi hari ini sudah berbulan-bulan kemarau. Cuma itu yang saya harapkan. Apa kata Imam Lapeu, anak guru? Sudah kau pulang, hujan itu. Hendak berdoa, ya Allah turunkan hujan. Cuma bilang saja, sudah kau pulang, hujan itu. Pulang ke sawahnya, hujan langsung. Cuma wilayah sawahnya saja kena hujan. Kisah yang lain, waktu itu di Lapeu orang mau bangun rumah, susah mengumpulkan masyarakat. Nanti hari Jumat baru bisa. Hari Jumat diumumkan setelah sholat Jumat kita bergotong royong bangun, ini ada rumah. Perangkat rumahnya sudah ada. Pas mau didirikan, ada salah satu tiang yang kurang 1 meter. Ini menangis, ini yang punya rumah. Aduh, nanti minggu depan baru bisa. Kita mau cari kayu, ini bagaimana Tuan? Imam Lapeu datang, mana itu kayu? Oh ini, pasang nih, cukup itu. Dipasang, cukup langsung. Lebih panjang dari 1 meter. Sudah ceramah seperti ini, saya pernah ceramah di daerah Kabupaten Pasangkayu. Pulang semua jamaah, ada satu bapak tidak pulang. Datang di sampingku, Pak Ustaz, saya ini tukang kayu. Apa tadi doanya itu supaya bisa kita kasih panjang balok-balok? Saya bilang gampang sekali, mau terima? Saya mau terima, iya dengar baik-baik. Kalau ada balok-balokmu kurang, ke toko penjual balok-balok nih, cukup itu. Banyak di sana, tambah saja di sana. Apa yang ingin saya sampaikan? Karomah para wali sebenarnya mereka itu ingin menyembunyikan karomahnya. Yajibu alaika ayyaktuma bihi. Illa zaharallahu bihi.
Para waliullah itu ingin menyembunyikan karomahnya kecuali atas kehendak Allah, ingin memperlihatkan bahwa ini adalah benar-benar ulama dan ajarannya benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya ada hadis yang sering saya sampaikan di setiap pengajian. Ada satu dalil, kalau orang di luar banyak juga dalil-dalil kunci Inggrisnya, kita juga pakai kunci Inggris, ya. Kan orang di sebelah bilang kullu bid'atin dalalah. Setiap bid'ah itu sesat, ya. Kita bisa jawab juga. Ada juga kita punya dalil kunci Inggris juga ini. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man qallada aliman laqiyallahu saliman." Siapa yang mencontohi ulama, maka dia selamat berjumpa dengan Allah di akhirat nanti. Tidak usah cari dalilnya Barzanji, tidak usah cari dalilnya zikir, tidak usah cari dalilnya talqin mayit, kunut, tidak usah. Satu saya dalilnya itu kunci Inggris. Man qallada aliman laqiyallahu saliman. Siapa yang mencontohi amalia ulama, selamat nanti berjumpa dengan Allah. Kiai Haji Abdurrahman Amudallim Barzanji, saya Barzanji. Kiai Haji As'ad talqin mayit, saya talqin. Imam Lapiau zikir tarikat, saya zikir tarikat. Cukup itu saja. Kenapa? Amalan-amalan yang seperti ini ketika kita ikuti, capaian tertinggi di akhirat nanti adalah liqa rabbih. Ingat bahwa balasan Allah di akhirat nanti itu bukan surga. Ya, jangan pikir surga. Yang paling tinggi adalah famay yarju liqa rabbih falyamal amalan salih. Allah tidak mengatakan famay yarju yadkhulul jannah. Siapa yang ingin maksud surga, maka perbanyak amal salehmu. Tapi liqa rabbih, berjumpa dengan Tuhannya. Kenapa? Ada dua model manusia di akhirat nanti yang selamat. Pertama masuk surga, yang kedua berjumpa dengan Tuhannya. Yang masuk surga betul selamat masuk surga karena mungkin banyak amalnya, belum tentu berjumpa dengan Allah. Tapi yang berjumpa dengan Allah, yang pencipta surga saja ketemu, apalagi masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu saya sampaikan, jangan jauh dari fatwa para ulama, dekati saja ulama, berkah hidupmu, selamat dunia dan akhirat. Yang ketiga, mungkin terakhir ini ya, ada yang garuk-garuk kepala di belakang. Main, terlalu lama ceramahnya itu Pak Ustaz. Sedikit lagi ya. Inti maulid, bagaimana Anda cinta dan bersama Rasulullah. Tadi kita salawatnya ketika mahallul qiyam, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Pertanyaannya, kenapa dhamirnya dhamir mukhatab kepadamu, assalamu alayka ya Rasulullah, keselamatan atasmu? Kenapa bukan orang ketiga tunggal, assalamu alaihi? Mukhatabah dipakai karena diyakini ketika kita berdiri pada saat sarakah membaca salawat Nabi, ikut Rasulullah hadir di majlis-majlis maulid. Dan banyak testimoni kejadian-kejadian aneh yang kita alami di Sulawesi Barat itu di sana. Persoalan intinya adalah ada ayat Al-Quran mengatakan, wa ma kana yu'azzibakum wa anta fi. Ini pegang erat-erat ini ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, kamu tidak akan pernah ditimpa celaka, kamu tidak akan pernah dikena musibah wa anta fihim, selama engkau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, benarkah kita merasa bersama Rasulullah? Pernahkah kita mencoba bersama Rasulullah? Kalau tidak, baca kitab Futuhatul Makkiyah karya ulama besar Ibnu Arabi. Apa kata Ibnu Arabi? Mengatakan, kalau bahasa Mandarnya Pak Muhammad Alawim, mungkin bahasa Bugisnya Pancaji Muhammad Alawim, Alim, ya. Saya sudah lupa ini bahasa Bugis. Lama juga di Pindrang dulu, tapi ya ngerti-ngerti sedikit. Artinya apa? Konversi dirimu, jangan hanya dipahami bahwa wa khalaqtu kulla syai'in min nuri Muhammad. Kita yakin bahwa seluruh yang namanya makhluk bersumber dari satu zat yang namanya Nur Muhammad. Itu Ibnu Arabi mengurai secara jelas dalam kitab Futuhatul Makkiyah. Kalau secara zahir digambarkan bahwa tubuh kita ini
berlafazkan Muhammad, ya. Mim, ha, di pusat ada mim, dua kaki dalam dal. Tapi pertanyaannya, pekoi carana mempancaji Muhammad alamin. Pekoi cara, bagaimana cara Anda menjadikan diri Anda Muhammad? Kalau ulama mengatakan, begitu kau bangun tidur sampai kau tidur kembali, wa anta fihim, kamu harus selalu bersama dengan Muhammad. Makanya dalam kitab-kitab tasawuf, kalau ada yang pernah buka kitab-kitab turas dulu, saya pernah buka kitab Imam Lapio tebalnya segini, ada satu halaman, mesti sahabat-sahabat saya pernah buka juga, ada tertulis di kitab-kitab tariqah itu, ada di situ tertulis Muhammad, di mimnya itu ada lafaz Allah. Saya ulangi, di kitab-kitab tariqah, di tulisan huruf Muhammad, di mimnya ada huruf, di dalam huruf mim itu Allah. Di bawahnya nanti di halaman berikut terbalik lagi, lafzul jalal Allahu, di hu-nya itu ada dalam Muhammad. Apa artinya? Di suatu saat engkau harus Muhammadkan diri, tapi dari suatu ketika pada tataran tertentu engkau harus dibingkai, dibungkus oleh zat yang namanya Nur Muhammad. Tinggal caranya dan pada saat apa, jelas kita sudah masuk di wilayah Nur Muhammad itu. Salah satu pelajaran yang saya sampaikan meskipun singkat, karena butuh pembahasan agak panjang, ketika Anda takbiratul ihram, gunakan salah satu metode ilmu tarikat yang kamu yakini. Disitulah cara memuhammadkan diri, dan tanda yang dibawa ketika ada rasa zauq, ada rasa nikmat yang kau rasakan ketika melafazkan Allah. Nah, ini mungkin ulasan-ulasan singkat. Intinya cintai Rasul, kenali, pelajari, apalagi ilmu Barzanji. Ada ulama mengatakan bahwa Syekh Nawawi Al-Bantani lebih 300 kitab tentang sejarah Rasulullah, yang paling lengkap adalah kitab Maulid Barzanji. Kenapa? Bukan hanya kisah Rasulullah, bukan hanya sifat-sifat Rasulullah, tapi di dalam Barzanji ada ilmu-ilmu hakikat yang sangat luar biasa. Jangan cuma dibaca wa huwa akhirul anbiya'i wa awwaluhum bima'na. Rasulullah adalah akhir nabi, penutup nabi. Tapi Syekh Maulid Ja'far Al-Barzanji mengatakan wa awwaluhum bima'na, bahwa Rasulullah sesungguhnya adalah nabi yang pertama secara hakiki. Demikian singkat adanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita yang hadir pada sore hari ini menjadi saksi di akhirat nanti bahwa kita termasuk umat Rasulullah yang merayakan Maulid sebagai ekspresi cinta. Janji Rasulullah, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepada aku, insyaallah kita akan bersama Rasulullah dalam surga insyaallah. Ala hazihi niyah wa ala kulli amalin salih wa bi barakati wa bi sirri al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa natawassalu bi haqqi nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah ma sya Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya Allah, la yasrifu su'a illa Allah. Bismillah ma sya Allah, jaa nasrun min Allah. Bismillah ma sya Allah, zahara sirrun min Allah. Bismillah ma sya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu khairun hafizan wa huwa
أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا جبار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله.